Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai IP address dan subnet mask. Dan kita akan lebih fokus ke bagian subnet mask-nya. Nah, untuk perhitungan IP address, range IP address, itu akan kita bahas di video ini. Kali ini topik yang dibahas adalah mengenai klasifikasi IP address, perbedaan IP address private dan public, apa itu subnet mask, kegunaan subnet mask, cara menghitung, dan contoh real world case-nya. Yuk, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari klasifikasinya dulu. Jadi IP addressing itu dibagi menjadi 5 kelas. Kelas A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing kelas ini by default mempunyai subnet mask-nya sendiri. Oke. Nah, kelas A yang akan pertama-tama kita bahas ini punya range dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Nah, kenapa angkanya begini? Coba nonton lagi video saya yang sebelumnya mengenai IP address. Kalau kelas B, dia punya subnet mask by default classful secara kelasnya adalah /16. Nah, ini angka-angka slash ini apa nanti akan kita bahas. Oke, karena itu adalah poin dari video kali ini. Range dari kelas B adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, kalau kalian perhatiin ini 0.0.0.0 sama 127.0.0.0-nya hilang, ke-skip. Nah, ini kemana? Itu sebenarnya kedua segmen tersebut itu akan dipakai untuk special purpose. Nanti akan saya bahas secara singkat saja. Yang ketiga adalah kelas C. Kelas C range-nya adalah 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Ini IP address kelas C dan kelas D itu dipakai untuk komunikasi multicast. Nah, jadi dia range-nya ada di 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255.255. Oke. Dan yang terakhir itu kelas E, ini di reserve. Sampai sekarang saya belum pernah nemu yang make. Rumor katanya buat military atau buat research, saya kurang tahu juga. Tapi range-nya ada di 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Oke. Nah, ini range besarnya ya, kalau diperhatiin nih, lihat nih range-nya itu ada di sini, ada di 127, 128 ya, 0 sampai 128, ini di 64, ini di 72, ini 16, gitu. Jadi sebenarnya dipengaruhi oleh desain dari si subnet mask-nya sendiri nih. Oke, selanjutnya ini, private range, kelas A/8. 10.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, private range ini apa sih? Jadi, IP address itu setiap kelasnya punya public range dan private range. Public range itu IP yang bisa di-reach dari internet, dan private range itu IP yang hanya digunakan di lokalan saja, dan itu nggak diketahui oleh internet. Biasanya seperti itu ya. Jadi karena nggak diketahui oleh internet, bisa digunakan secara berulang oleh instansi atau tempat lain gitu. Jadi misalnya di satu gedung dia pakai range IP private 10.0.0.0 sampai 10.10.0.0, ya itu bebas gitu, terserah si, admin dari gedung atau instansi tersebut. Nah, cuman kalau untuk koneksi publiknya itu cuma mesti unik ya, mesti nggak boleh ada duplicate gitu. Karena sama kayak alamat gitu, kalau alamat suatu tempat itu duplikat kan bingung yang mau nganter barang atau mau nganter paketnya gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau analoginya si private range ini kayak, nomor lah, nomor rumah. Nomor rumah itu kan bisa
berulang-ulang. Misalnya saya punya nomor rumah 5, terus jalan sebelah juga punya nomor rumah 5, sama-sama nomor 5 kan, gitu. Tapi, publiknya atau jalan utamanya berbeda gitu. Jadi kayak IP public itu nama jalannya, private range ini kayak, nomor rumahnya atau misalnya nomor lantainya gitu, nomor tenan gedungnya gitu, itu kan bisa beda-beda. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sama ini punya subnet mask by default yang mengikuti kelas full-nya atau kelasnya. Kelas A dia /8, kelas B /16, kelas C /24. Kalau yang kelas B range-nya di 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Terus kalau yang kelas C di 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Terus yang tadi yang 0.0.0 itu dipakai untuk default gateway. Default gateway itu kayak misalnya, pokoknya kalau lu nggak tahu lagi mesti ke mana, nah lewat jalan itu gitu. Contohnya gini, mau ke Surabaya lewat mana? Oh, nggak tahu tuh, tapi kalau ikut jalan tol tuh, jalan tol yang itu pasti akan nyampe ke Surabaya. Nah, kira-kira kayak gitu, oke. Terus ada yang namanya, loopback. Loopback ini di segmen 127.0.0.0 itu IP yang mengarah ke diri sendiri. Biasanya itu, 127.0.0.1. Nah, ini adalah IP yang menunjukkan ke perangkat tersebut, perangkat itu sendiri. Jadi kalau misalnya network kalian hidup ya, network kalian hidup, terus kalian mau iseng ngetes, ini coba aja ping 127.0.0.1, pasti akan hidup karena ini ngeping atau ngecek perangkat kalian sendiri nih, networknya hidup apa enggak. Itu yang namanya, loopback. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke main course-nya, subnet mask nih. Nah, subnet mask ini buat mengidentifikasi cakupan broadcast domain. Jadi misalnya ada suatu host atau suatu perangkat yang pengen ngirim paket broadcast, itu kan kirim ke semua nih. Nah, cuma cakupan semuanya ini sampai mana nih, dari IP berapa sampai IP berapa. Nah, itu yang nentuin adalah subnet mask-nya gitu. Nah, dari subnet mask ini akan ketahuan IP pertama dan IP terakhir, range dari, semua perangkat yang akan menerima paket broadcast tersebut, seperti itu. Pada awalnya ini digunakan sesuai dengan kelasnya atau kelas full, cuman kalau dilihat-lihat itu kurang efisien. Ya contohnya aja, gini nih, misalnya pakai /8, /8 itu kan, eee, ini nanti kita hitung ya, maksudnya nanti ada hitungannya. Kalau /8 itu kan berarti jumlah host yang bisa dipakai dalam satu broadcast domain itu ada, 2 pangkat 32 dikurang 8, which is 2 pangkat 24, 16 juta kira-kira ya. 2 pangkat 4, 16, ini hitungan kasarnya ya, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 itu 1000, ini 1000, 1024 sih, ada lebih dikit. Ini kalau dikali ya, ya kira-kira 16 jutaan lah gitu. Lu pernah lihat perusahaan yang satu network-nya 16 juta perangkat atau enggak? Coba, satu lantai aja paling berapa puluh orang gitu kan, kalau di perusahaan. Lah ini lagi 16 juta, ya nggak mungkin gitu. Jadi ini sangat-sangat wasting IP address, kalau secara perhitungan gitu ya. Nah jadi, si kelas full ini karena dilihat, ini sangat-sangat wasting, udah nggak digunakan lagi. Yang digunakan adalah yang classless. Jadi subnet mask-nya tidak mengikuti kelasnya, justru eee, lebih menggunakan atau lebih perhitungannya menggunakan subnet mask yang lebih efisien, yang lebih kecil biasanya, sesuai dengan kegunaan. Misalnya satu lantai cuman ada 100 orang, ya biar gampang misalnya kasih /24 gitu. Nah, biar perhitungannya mudah.
Jadi satu segmen ada, 254 sorry 250 ya 254 IP yang bisa digunakan, contohnya seperti itu. Itu lebih make sense gitu. Jadi, orang make IP 10 gitu, private 10.0.0 misalnya, nggak harus pakai /8 lagi, tapi bisa pakai /24 gitu misalnya. Nah, konsep ini yang namanya VLSM, Variable Length Subnet Mask. Jadi subnet mask-nya itu bisa bervariasi sesuai dengan kegunaannya. Saat ini, itu yang umum digunakan, gitu. Ya, si subnet mask ini tadi kan udah ngelihat nih slash dan, tadi gue juga udah ngitung. Nah, itu apaan sih sebenarnya? Nah, angka-angka itu adalah jumlah deret biner angka 1 dan 0. Maksudnya gimana nih? Kita lihat contohnya nih ya. 255.255.255.0. Nah, ini salah satu format penulisan, subnet mask atau bisa disingkat menjadi /24 lah. /24 ini kenapa nih dari 255 tahu-tahu bisa berubah jadi /24. Nah, itu sebenarnya kalau kita breakdown, si 255 ini kalau dijadiin bit angka 1, itu ada 24 digit, gitu. Jadi makanya dapat angka /24 ini karena ada 24 digit yang menjadi subnet mask-nya nih, ini nih. Cuman format ini kalau kita tulis ke dotted decimal, jadinya 255.255.255.0, begitu. Nah, terus format subnet mask pasti angka 1 dan nolnya berderet. Nggak ada tuh yang tiba-tiba di tengah gini ya, nyempil jadi angka 0 gitu, itu salah formatnya, itu bukan subnet mask. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang ngotot itu subnet mask, suruh belajar lagi, suruh dia nonton video ini lagi ya. Oke, itu bukan, eee, subnet mask kalau kayak gitu. Subnet mask angka biner 0 dan 1-nya itu harus berurutan, wajib berurutan, oke? Nah, ini nanti kita breakdown lagi supaya kita bisa tahu nih gimana cara perhitungan subnet mask untuk kita bisa mencari range IP pertama dari sebuah broadcast domain dan juga range IP paling terakhirnya. Cakupan range suatu broadcast domain didapat dari perhitungan IP address dan subnet mask yang menghasilkan IP paling awal dan IP paling address. Iya dong, kalau mau nyari range, cari IP yang pertama sama yang paling terakhir dong, itu kan baru kita dapat tuh range-nya. Nah, dengan subnet mask kita bisa melakukan hal tersebut. Contoh, nih kita punya IP 192.168.1.25/24 ini IP ya. Nah, ini kita pengen tahu nih dia berada di range IP berapa nih, broadcast domain dia IP berapa sampai berapa nih. Nah, ini kita bisa ubah dia menjadi desimal, bukan, ubah dia menjadi biner. Yang pertama kita breakdown /24-nya dulu. /24 kan tadi yang tadi saya bilang, ada 24 bit angka 1 itu ya, atau kalau yang kita tulis, desimalnya menjadi 255.255.255.0, oke. Kita, breakdown dulu IP address-nya, terus kita ubah menjadi biner juga, gitu. 192 itu ini, 168 itu ini, 1 itu ini, 25 itu ini, oke. Terus ini tadi subnet mask-nya nih, subnet mask /24 kan, oke. Nah, terus untuk mencari, IP pertamanya itu kita sebut sebagai network address. Network address, oke. Nah, itu didapat dengan cara melakukan operasi AND. AND ini done, kalau inget, you don't say lah ya, AND itu udah pasti done kalau diterjemahin. Maksudnya gimana, inget nggak dulu, SMA
baik IPA maupun IPS, nggak tahu nih sekarang, zaman gue dulu masih IPA IPS ya. Itu ada yang namanya pelajaran materi logika matematika dulu waktu SMA. Kalau satu dan nol, 0 dan satu, nol dan nol. Oke, ini hasilnya berapa? Satu itu anggaplah satu itu benar dan nol itu salah. Benar dan benar itu pasti hasilnya benar. Benar dan salah, hasilnya salah. Salah dan benar hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah. Kesimpulannya apa? Kalau misalnya kedua ini angkanya satu gitu, dan subnet Mas, kita hitung dulu deh, satu dan satu satu, satu dan satu satu, nol dan satu nol, 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 dan satu nol. Kalau kalian lihat, selama si ini nih, si subnet Masnya ini satu semua, hasil dari perhitungan N-nya itu akan sama dengan IP-nya. Oke? Nah, ini akan sama nih kalau kalian hitung dan seterusnya. Ini juga nih kan /25 kalau dihitung berdasarkan logika matematikanya itu akan sama. Nah, yang berbeda kalau misalnya, di sini angkanya nol semua atau misalnya sebagian dari subnet Masnya ini angkanya, sebagian dari subnet Mas ini angkanya satu gitu. Contoh misalnya let's say misalnya ini satu satu nol 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 nol. Nah, ini baru hasilnya akan berbeda gitu, mungkin akan berbeda, oke? Jangan ginilah, pakai contoh yang lain. Misalnya contohnya begini, satu satu. Misalnya pakai /28 gitu ya, bukan /24. Ini buat percontohan. Kalau ini kita operasikan dengan menggunakan, operasi dan, itu kan pasti hasilnya akan berbeda. Jadi ini jadinya hasilnya 0, 0, 0, 1. Nah, 0, 0, 0. Tapi di dalam case kali ini, kita kembali ke /24 ya. Itu kan ini 0 semua, jadi hasilnya akan 0 semua. Nah, ini kita udah ketemu nih network address-nya. Network address adalah range IP pertama dari sebuah broadcast domain. Kalau kita ubah kalau kita ubah binary menjadi desimal, itu akan menjadi 192, 168, 1.0. Seperti itu. Ini adalah network address-nya atau IP pertamanya. Nah, terus IP terakhirnya, ini kan kita mau mencari IP terakhir nih dari sebuah range, dari broadcast domain. Oke? Nah, caranya adalah mirip dengan yang tadi, kita cari broadcast address-nya. Oke? Broadcast address. Oke, broadcast address-nya berapa? Sama caranya, cuman, kita mesti bagi nih dengan jelas di perbatasan antara 0 dan 1. Oke, dibatasin dulu, oke? Di situ. 0 dan 1 siapa? 0 dan 1 sih subnet Mas saya. Sama, kita lakukan operasi AND, 1 dan 1, 1 dan 0, 0 dan 1, 0 dan 0. Sama dengan 1, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan. Oke, kita lakukan operasi AND, sama kan kalian akan dapat, ini kalian akan dapat angka yang mirip nih di bagian sini. Kita akan dapat angka yang mirip di bagian network portion-nya lah. Ini bagian network portion. Bagian network. Bedanya kalau kita mau nyari broadcast address, itu kita mesti ubah nih bagian belakangnya ini menjadi bit angka 1 semua. Ini kita sebutnya host portion.
Nah, mulai ngubah menjadi angka satunya dari mana? Dari perbatasan ini nih. Pertama kita tulis nih, ya gampangnya gini lah, kalau mau cari broadcast address, cari nih perbatasan 1 dan 0 di subnet mask berapa? Oh, di bit 24. Oke, berarti 24 bit network address sama broadcast address ini pasti akan sama gitu. Jadi bisa ditulis ulang. Oke. Nah, sisanya itu yang berbeda, yaitu bagian si host portion ini. Host portion ini adalah IP address yang nantinya akan bisa dibagikan atau yang dipakai perangkat. Maksudnya ada berapa banyak IP yang nantinya bisa dipakai di perangkat. Nah, itu ada di bagian si host portion ini. Jadi kita cari angka yang paling besarnya gitu, angka yang paling akhirnya itu yaitu dengan cara mengubahnya menjadi angka satu semua gitu. Nah, ini kalau kita konversi lagi ke desimal, broadcast address-nya akan menjadi 192.168.1.255 gitu. Jadi range broadcast domain dari IP dan subnet mask ini adalah 192.168.1.0 untuk network address-nya. Network address itu adalah IP pertama. Dan ini adalah IP terakhir, broadcast address. Itu IP terakhir. Oke. Jadi kalau ada yang broadcast di segmen ini, seluruh IP dari range 0 sampai 255 ini akan menerima broadcast tersebut. Cakupannya seluas itu. Oke. Nah, satu broadcast domain ini adalah broadcast domain yang satu cakupan range IP ini adalah yang kita sebut sebagai broadcast domain atau satu segmen sebutannya. Oke, by the way yang IP network address sama broadcast address ini nggak bisa dipakai ya di perangkat ya, karena mereka sudah punya tugas, yaitu sebagai penanda IP pertama dan IP terakhirnya. Nah, yang bisa digunakan di perangkat itu berapa banyak nih. Jadi, kalau misalnya ada perangkat-perangkat yang pakai IP di antara range ini menggunakan subnet mask /24, mereka akan berada di satu broadcast domain yang sama. Nah, gimana carinya? Yaitu dengan ngitung, ini ada berapa digit nih, gitu. Nah, ini kan ada 8 digit nih. Oke, ya kan? Nah, berarti ini yang kita sebut sebagai ini N. N-nya 8 nih. N-nya di mana? N-nya di sini. Oke. Nah, dikurangin 2 IP tadi yang nggak bisa dipakai. Jadi, 2/8, 256, dikurangin 2 IP yang nggak bisa dipakai, itu jadi 254. Nah, IP yang bisa ditaruh di perangkat, itu adalah ini. Di antara 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ini IP yang bisa digunakan di perangkat yang bisa kita setting sebagai IP address suatu perangkat. Baik itu laptop, baik itu smartphone, baik itu modem, router, switch, ini kita bisa kasih IP yang ada di dalam range ini. Tuh. Oke, ini real world case-nya. Contoh, misal perlu ada penambahan segmen IP baru untuk user-user baru. Jadi ini ada gedung nih, mereka baru renovasi, 1 lantai pertamanya operasional, ternyata perusahaan berkembang, menambah 1 lantai lagi. Nah, estimasi ada 100 device. Misalkan network address yang akan kita gunakan adalah 10.0.0.0. Nah, berapa subnet mask yang bisa memuat seluruh user tersebut?
Oke, terus, kalau misalkan ini 10 dan nol ini dari mana? Ini kita yang nentuin. Kita kan admin ya, suka-suka kita, Bos, gitu. Oke? Nah, rumusnya adalah 100 device itu mesti kurang dari 2 pangkat N. 2 pangkat N ini kan jumlah host yang akan berada di dalam satu segmen tersebut kan ya. Nggak mungkin dong kalau kita, punya 100 host tapi 100 kita ada kebutuhan 100 perangkat, tapi kita ngasihnya cuman 50, kan kurang ya. Jadi kita mesti cari angka 2 pangkat berapa nih yang lebih dari 100. Oke, yang paling mendekati kira-kira berapa? 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Oh, 128 tuh, bisa tuh. Nah, atau misalnya mau mau di-spare lebih banyak, ya bisa pakai 2 pangkat 8. Ada 256 host. Kita asumsi N-nya pakai 7 deh, maka 2 pangkat 7, 128. 128 lebih dari 100 device, bener nggak? Benar. Tuh. Nah, jadi N digit ini digunakan untuk host portion yang tadi ya. Jadi 7 digit di paling kanan, paling kanan. Kalau kita breakdown, subnet mask-nya, kita pakai 7 digit di paling kanan kita jadiin 0, sisanya bisa kita jadiin 1 semua angkanya, gitu. Oke, jadi dengan cara ini kita bisa dapat nih, oh subnet mask yang mesti kita gunakan adalah /25. Kenapa? Karena dia bisa nampung 100 user. Karena kapasitas dia adalah 128 minus 2 sih broadcast sama network address, jadi 126 IP gitu. Jadi ini cocok, cocok banget. Subnet mask yang bisa memuat seluruh tersebut adalah /25 atau 255.255.255.128. Tapi apa cuman /25? Coba dipikir lagi. Kalau /25 kan kalian mesti ngitung, tuh ngitungnya lebih susah, ini 7. Kenapa nggak dibuat /24 aja gitu, jadi lebih bulet gitu, satu host gini. Toh IP-nya kan lebih banyak kan, terus kalian juga bisa pakai segmen private yang bisa, secara secara desain pun, secara jumlah pun nggak bakal kehabisan gitu ya. Kalau cuman 100 user. Nah, pertimbangin juga nanti ekspansinya gimana, bakal ada karyawan lagi kah, bakal ada perangkat lagi kah, gitu. Jadi, jangan cuman merhatiin saat ini, kapasitas saat ini berapa, oh kita kasih pas nih. Nanti kalau misalnya ada perubahan, misalnya kurang, waduh gimana nih, mesti kita ubah, kita mesti downtime dulu untuk ngubahnya. Nah, kan nggak enak kan, jadi harus ada jeda dulu. Jadi lebih baik kalau memang kasusnya seperti ini, di-spare aja. Misalnya pakai yang gampang nih, /24 gitu. Nah, itu bisa untuk, spare ke depan dan juga me-manage-nya lebih rapih. Nah, sebenarnya ada satu, apa ya, workbook gitu ya, kayak satu PDF, isinya latihan IP addressing. Dulu gua ngerjainnya itu, waktu liburan kuliah. Itu IP dressing semua tuh, sampai ngelotok, sampai enek, sampai mau muntah itu IP dressing semua. Tapi kalau kalian bisa kerjain itu semua, itu pasti kalian akan menguasai atau master dari si IP address dan subnetting ini. Nanti kalau misalnya bisa gua coba, masukin, cek-cek link dan komen, masukin linknya di komen, dicek-cek aja nanti di bawah ya. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat. God bless you all.